Jumlah pasien sembuh meningkat. Oh, alhamdulillah nih baru nih. Menurut survei dari Jurnal Ekonomi, jumlah kantor dan pabrik yang tutup meningkat. Terutama setiap hari Minggu. Nah, memang nggak buka kalau Minggu. Aduh, ini berita gimana sih? Masih banyak kerumunan massa di beberapa daerah dibubarkan oleh petugas. Karena dikhawatirkan kerumunan massa ini menjadi kerumunan masalah. Antisipasi ini namanya. Satu keluarga di Jawa Barat di baterai habis lagi. Ini kan jadi penasaran. Satu keluarga di Jawa Barat diisi. Pak. Nah. Ngomong sama siapa? Enggak ngomong sama siapa-siapa. Jangan bohong, ibu dengar dari dalam loh. Oh, baca berita online, bukan ngomong sama siapa. Mana buktinya? Baterai habis, mati HP-nya Bapak. Apa sih, Bu? Bapak, jangan-jangan Bapak bosan di rumah terus Bapak ngomong sendiri. Awas kesambet loh. Sambet. Jangan asal nuduh orang dibilang baca berita online. Ngomong sendiri emang Bapak apaan? Minum dulu kopinya. Yang minta kopi siapa sih? Loh. Tadi kan Bapak mintanya air panas, dikasih gula sama kopi dikit. Sama aja Pak. Ditiup dulu. Emang kalau ditiup bisa bunyi. Emang ini suling, ini kan kopi. Iya kalau panas, kalau Bapak mau ya minumnya sambil pegang payung. Bisa aja. Assalamualaikum. Pak Johan, buru-buru amat mau kemana? Lihat anak saya lewat sini nggak tadi, Pak? Anak yang mana? Bapak kan anaknya 12. Banyak banget, Bu. Si Fajar, Bu. Itu anak saya yang SMP. Dia bilang katanya udah bosen nongkrong di rumah. Mau pergi sama temennya. Terus nggak izin sama saya. Waduh, nggak lihat sih kan Fajar. Kalau bapaknya lihat nih lewat nih Pak Johan. Serius saya, Pak. Enggak, Ibu lihat. Kan Bapak yang tadi di sini. Enggak ada siapa-siapa. Iya, saya mau nyari anak saya dulu. Lewat situ kali dia keluarnya. Lewat sini, Pak. Kalau lewat situ tadi ketemu saya pasti, Pak. Coba cari deh, mudah-mudahan ketemu. Syukur-syukur bisa ketemu 4 gitu ya. Nyarinya 1. Iya. Maksudnya sama teman-temannya yang main, jadi bisa dikasih tahu. Zaman pandemi gini jangan kumpul-kumpul dulu gitu loh. Iya, kok keluar sih? Nggak pamit sama saya. Kalau pamit kan saya bisa ikut, Bu. Lah malah ikut. Bisa dilarang dong. Iya, Pak. Ya, Ya saya permisi dulu, Pak. Mau nyari anak saya itu, Pak. Hati-hati, maskernya pakai. Nah, Iya, Pak. gitu. Makasih, Pak. Hati-hati. Iya, hati-hati, Pak. Ya. Repot juga ya. Hari gini anak pergi nggak pamit, kondisi lagi pandemi. Tapi nggak usah khawatir kan anaknya masih ada 11. Bukan masalah masih ada 11-nya, tapi kalau satu pun kalau ada apa-apa kan yang 11 juga ikut sedih. Tapi Pak, itu anaknya bandel berarti dibilangin nggak bisa, ya kan? Ya anak zaman sekarang anak muda tahu sendiri kan Bu, susah dikasih tahu. Tenaganya Kalau banyak. dilarang malah bangkang ya kan? Betul. Tapi itu loh, ada Bu Nina tuh yang di jurang rumahnya. Rumah kok di jalan jurang maksudnya? Iya, itu sama anaknya kompak. Anaknya nggak pernah keluar-keluar. Malah ibu lihat tuh ya, di tamannya dia bareng-bareng nyangkul, bareng-bareng. Oh, iya? Ih, kompak. Nggak ada tuh kayak Pak Johan tadi anaknya sampai keluar-keluar nggak ada. Kasihan juga. Iya, makanya. Assalamualaikum Bu RT, Pak RT. Waalaikumsalam. Nih, panjang umur. Wah, Mbak Nina ulang tahun. Kok ulang tahun? Nah, itu panjang umur Bu. Bukan maksudnya baru diomongin orangnya datang tuh namanya panjang umur. Oh itu maksudnya, iya. Selamat ulang tahun ya Pak. Loh, Alah, Ibu malah ikut-ikutan. loh, jadi ini lagi ngomongin saya ceritanya. Ngomongin yang bagus-bagus. Oh. Masa tadi ada Pak Johan nyari anaknya bingung nggak tahu pergi nggak pamit. Nah ini baru cerita Bu Nina kompak sama anaknya gitu. Ini sebenarnya lagi mau kesini emang. Lagi mau ngantar kue. Ini kue buatan saya sama anak-anak Tuh kan tadi. lu, kompak. Buat sendiri di rumah. Bikin sendiri, bikin bareng-bareng sama anak-anak. Wah. Makasih loh. Itu nih. Ingat aja sama kita ini. Wah, buru-buru nggak Mbak Nina? Kenapa nih emangnya nih? Nah kalau nggak bisa mampir, bikinin kue saya dong. Bukan gitu. Nggak bercanda, Jadi anak Bu. saya dulu gimana? Maksudnya ngobrol-ngobrol nih sharing.
kan ini keluarga lain daripada yang lain Iya. termasuk di kampung sini Bisa bisa kompak sharing. sama anak-anak. Oh gitu. Boleh kan ngobrol-ngobrol? Boleh. Cuci Saya tangan cuci dulu. tangan dulu, cuci Ya. tangan dulu deh sebentar ya. Iya. Wah ini Ini kok repot-repot. kebetulan gitu loh sampean pas kesini gitu. Jadi enak kita. Iya, silakan Mbak. Yuk, sebentar. Suami Ini, sehat ya, Bapak sehat ya? Sehat. Ini hebat banget sih ada apa namanya tempat cuci tangan. Wah, saya sediakan Itu sejak di sini. pandemi memang pokoknya Luar harus ada biasa. sabun, air di depan rumah. Silakan, silakan. Mbak Ya, Nina ya. ini anaknya dua, satu 13 tahun, satu 17 tahun. Oh gitu. Iya, silakan duduk. Pak. Iya. Wah, anak bukan masalah jumlahnya, tetapi kalau mendidiknya benar, berapapun anaknya ya pasti akan benar kan gitu ya Mbak Nina ya? Amin. Nah, kalau Mbak Nina ini kalau nggak salah apa? Psikolog ya? Betul. Psikolog apa? Sebentar, saya copot masker Oh dulu iya, ya. Soalnya kan biar kita kan jelas. jauh-jauhan ya. Psikolog apa Mbak? Saya psikolog keluarga. Jadi memang nanganinnya satu keluarga. Itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya gitu. Semuanya ikut ditanganin. Makanya keluarganya bisa ditangani ya karena Amin. Betul, makanya tadi tuh Pak Johan kayaknya dia nggak ngelarang anaknya kayak Mbak Nina. Mbak Nina kan ngelarang anaknya kan untuk gaul sama siapa-siapa jadi di rumah aja. Ayo bikin kue, ayo kamu nanam gitu. ah masa gitu sih Bu? Iya Mbak. Sebenarnya sih justru malah bukan ngelarang-larang loh kalau di rumah. Itu. Jadi sebenarnya kalau di usia anak remaja, semakin mereka dilarang, itu justru mereka jadi semakin pengen keluar rumah. Tuh. Itu karena mereka ini memang lagi butuh-butuhnya teman. Kenapa mereka sampai butuh teman? Karena mereka butuh didengerin. Sebetulnya, jadi kalau misalnya orang tua itu bisa ngedengerin mereka gitu ya, menghargai pendapat mereka. Justru anak remaja ini malah jadi lebih seneng untuk cerita sama orang tuanya. Berarti kebutuhan dia untuk keluar rumah tuh juga jadi agak berkurang Ya, gitu. Jadi lebih seneng di rumah. Mungkin bapaknya ibunya kebanyakan gadget gini. Ya kan sih Bu, anaknya banyak juga yang diurusin. Oh, anaknya 9. 12. 12? 12 Pak. Jadi harus bagi jadi 12 berarti harus ada sejam buat anak A, sejam buat anak B. Udah sejam habis buat- tuh ya. Iya kan? Iya. Oh kalau biar cepet ya dikaretin aja jadi 2 bendel gitu. Ah ibu ini masa ya satu-satu anak ya bareng dong ya Mbak ya. makanya. Ini Tapi- peran orang tua berarti penting banget ya dalam Betul situasi banget. apalagi seperti ini. Jadi Bapak sama sebenarnya ibu. perannya itu memang mesti kerjasama antara ayahnya gitu ya, ibunya sama anaknya juga gitu. Dan kalau misalnya dalam satu keluarga ini ada lebih dari satu anak, berarti memang mesti kerjasama semua dalam satu keluarga tersebut gitu ya. Jadi yang cari duit misalnya katakanlah bapaknya, tapi nggak berarti ibunya tuh juga nganggur-nganggur aja kan. Ibu juga sibuk kan Ibu udah ya ngurusin kan. rumah tangga. Ngurusin rumah tangga, terus ngejaga supaya pengeluarannya juga nggak sampai berlipat ganda gitu kan. Apalagi lagi sekarang ini kan lagi banyak pengeluaran kita Benar, kan justru gitu. itu. Jadi perlu semuanya ini sama-sama berperan supaya bisa bekerja sama gitu di dalam keluarga tersebut, bisa saling mendengarkan, bisa saling memberi pendapat, bisa saling bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu gitu misalnya. Apalagi kalau sekarang nih sekolah kan ya istilahnya tutup lah libur nggak sekolah, tapi belajar di rumah. Berarti juga peran orang tua jadi nambah lagi nih, ya kan? Betul. Jadi harus memastikan anak-anaknya itu bisa belajar di rumah gitu. Itu juga nggak gampang loh sebetulnya. Karena ada beberapa fasilitas yang apa boleh buat jadi dibutuhkan oleh si anaknya. Misalnya mungkin ada yang butuh laptop Ya. atau misalnya butuh kuota internet Iya, gitu benar. kan. Dan buku-bukunya gitu ya. Atau bagaimana caranya dia ngerjain tugas-tugasnya kan kadang-kadang tugasnya tuh bukan cuma PR itu doang tuh. Tapi ada misalnya tugas-tugas yang dia mesti bikin karya apa gitu misalnya. Nah, itu semua juga diusahakan bisa dipenuhi RT. oleh orang tuanya. Anak saya nggak lewat sini, Ternyata udah di rumah. Pak Jan, gini. Nih, Ini tadi Bu yang Nina. Oh, Ini ya, ini warga sini juga yang di Jalan Jurang Pojok itu rumahnya. Ini sama anaknya kompak, rukun, kerjasama di saat seperti ini. Bukan kayak anak sampean yang hilang-hilang. Mungkin loh ya, ini mungkin siapa tahu ada yang bisa ditanyain, bisa membantu. Ini psikolog, Oh, kebetulan nih. tanya aja nggak apa-apa. Bu Nina, iya. kenapa, Pak Saya Johan? mau nanya ini. Saya susah banget itu nasehatin anak saya yang remaja itu. Kalau saya larang itu malah ngebantah dia. tuh kan. Gimana sih caranya
komunikasi yang mana ya. Ah, itu dia Tuh. Pak RT. Supaya dia nggak membangkang. Iya, gimana itu, Bu? Iya, jadi emang sih kalau di umur remaja ya Pak Johan ya, emang itu lagi seneng-senengnya ngebangkang tuh sebetulnya anak itu. Apalagi kalau orang tua tuh lebih banyak ngatur, lebih banyak nyuruh-nyuruh, anaknya justru akan lebih ngebangkang. Jadi sebetulnya kita penting banget tuh ngedengerin dia tuh sebetulnya apa sih masukannya dia, pendapatnya dia. Menurut dia itu harusnya kerjaan rumah tuh diapain gitu misalnya gitu ya. Kalau dia ngerasa didengerin, ngerasa pendapatnya dihargai oleh keluarganya, itu dia akan lebih mau loh bekerja sama dengan keluarganya. Jadi ngajak bicara ya, ngajak ngobrol. Diajak Iya, bicara. Saya kurang ngedengerin itu. Soalnya kadang-kadang emang kita juga sibuk sih ya Pak ya gitu ya. Terus kemudian kita juga bingung kali untuk ngatur anak remaja kita. Tapi memang penting tuh Pak Johan. Jadi kalau misalnya anak ini memang ngerasa oh enak nih bisa ngobrol sama bapaknya. Nah itu dia kalau ada apa-apa dia ceritanya sama bapaknya. Bukan nyari-nyari temennya. Gitu Pak. Iya, Malah karena lebih bahaya lagi kalau nyari informasi yang dia butuhkan, kemudian dia sharing sesuatu kepada orang lain malah lebih bahaya, lebih aman ke bapak ibunya kan. Iya, iya, iya. Ini warga-warga juga dengerin, siapa tahu ini bisa bermanfaat. Bagaimana mendidik anak berkolaborasi dengan anak selama pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Pak RT. Kalau gitu saya mau pamit, Pak. Bu, maaf. Anak saya udah di rumah, saya mau komunikasi sama Ya anak dicek saya. dulu, dicek dulu. Iya, iya, Pak RT. Hah? Iya. Ini dipraktekkan yang dari Mbak Nina. Didengerin anaknya. siap. Tambahin tips Pak. Nah itu. Coba Pak kegiatannya yang emang seru Pak. tuh. Gitu ya. Kayak gimana tuh, Bu? Ya, bisa macem-macem Pak. Bapak nih kalau misalnya suka berkebun Pak, misalnya anak-anaknya mau diajak boleh gitu. Tapi kalau anaknya memang nggak suka berkebun Pak, coba dia lebih suka apa? Main game. Misalnya main game, tapi main gamenya bareng sama orang tuanya. Misalnya juga bisa main catur bareng Kak, main ular tangga atau monopoli dan lain sebagainya. Atau ngajak ngobrol aja Pak, ngobrol masa depan. Nanti kamu bakal sekolah di mana lagi pas SMA? Kan dia udah SMP kan Pak sekarang Pak. Nah, gitu. Jadi macem-macem yang bisa diobrolin. Yang penting anak tuh ngerasa nyaman gitu ngobrol sama Bapak. Semangat ya Pak ya. Ya, oke, makasih, Bu. Mari Pak. Juga di rumah. Ya, Mari, Bu. ya, Oke. hati-hati Pak. Salam buat istri ya. Iya, Pak. Maskernya jangan lupa. Iya. Jadi harus menikmati ya. Betul. Jadi sebenarnya ya semakin kita punya banyak aktivitas ya dan aktivitasnya itu memang bisa dinikmati bersama. Nah, itu yang akan bikin anak-anak remaja gitu ya dan kita juga merasa nyaman gitu di rumah gitu. betah. Kebutuhan untuk keluar rumah itu juga jadi berkurang gitu sebetulnya. Dan sebenarnya ini bukan masalah boleh keluar atau nggak boleh keluar gitu ya, tapi ini juga kesempatan nih buat keluarga kita. Mumpung lagi masa pandemi, mumpung lagi nggak bisa ini nggak bisa itu, mungkin kita justru bisa menciptakan kebersamaan keluarga yang berbeda dan lebih menyenangkan. Jadi nanti begitu keluar dari masa pandemi ini, kita tuh jadi lebih happy lagi nih sebagai Udah punya keluarga. cerita, inget gak waktu pandemi? Bapak bikin apa ya? Iya Bener. Karena kondisinya kan memang terpaksa ya karena kita nggak bisa pergi kemana-mana, justru kita dipaksa kumpul di rumah. Nah ini Iya. kesempatan untuk lebih akrab dengan anak, dengan keluarga ya. Iya, jadi banyak banget nih kan yang ngerasa selama pandemi ini dia tuh kayak di bawah gitu ya, nasibnya kayak di bawah roda gitu Ya. kan ya. Nah, tapi kita bisa inget-inget itu kayak bola bekel. Bola bekel itu kalau misalnya dia jatuh ya, itu ya apa yang terjadi? Mental lagi. Mantul. Mental Mantul ke lagi atas. kan, dia mantul lagi. Dan kita juga bisa mengubah hidup kita, nasib kita yang tadinya kayak jatuh, terus kemudian jadi membaik kembali. Iya, betul. Gitu.
Jadi supaya kita bisa membaik kembali, kalau yang sekarang lagi jadi masalah, ya udah gitu ya, kita selesaikan dulu satu Betul. persatu. Terus setelah itu kita bisa membicarakan sama-sama gitu di dalam keluarga kita, Betul. termasuk sama anak-anak remaja kita. Iya. Ya, kita nih besok-besok itu kalau misalnya berkomunikasi ngobrol-ngobrol enaknya gimana? Kalau misalnya bapak sama ibu mesti negur kamu, enaknya gimana? Gitu. Terus kemudian kalau kita tuh punya masalah lainnya gitu ya, itu sebaiknya gimana? Kita bikin kesepakatan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah bisa menjalankan kesepakatan tersebut, itu kan sebetulnya hubungan kita dalam keluarga lebih Baik, enak. betul. Dan itulah kesempatan supaya nanti abis pandemi itu kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Jadi kayak bola bekel, habis Tong. turun naik deng, jangan tenggelam, turun bla 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 Ah, itu bla mau bla. batu, Solusi, ngeri. batu dilempar ke kolam kalau Jangan itu. mau, jangan Nah, mau. tadi lo masalah kegiatan kan, kita tahu sendiri kalau di kampung sini kan lahannya juga nggak gede, paling ya ada memanfaatkan apa yang ada di rumah. Misalnya contohnya apa aja nih, kalau nanti saya ngasih tahu warga itu biar nyata real gitu, mereka bisa bisa dikerjain, niru gitu. Sebenarnya itu nggak harus yang macam-macam banget, bisa kok yang di rumah aja gitu. Jadi misalnya kalau yang di rumah aja tuh kita ngubah dekorasi rumah. Dekorasi tuh jangan mikirin yang bagus-bagus gimana gitu. Misalnya tadinya mejanya ditaruh sini, digeser tuh ke sudut yang sana gitu. Biar dari mata pandangannya beda, Pak. Bener Situasinya banget, berubah. situasinya Jadi beda. kita ini kan punya apa pintu depan, Pak. Kita ganti pintunya samping ya. Bisa, itu kayak susah kali ya Bu RT. Itu mah butuh tukang, Bu. Mindo. Itu mah renovasi, bukan merubah dekor. Oh, jadi rubah dekor biasa aja nih. Iya, jadi kan misalnya nih Pak RT katanya suka ngelukis ya. Lo suka banget dulu. Wah, itu dia. Ngelukis apa nih Pak RT? Ah, saya tuh pemandangan biasanya suka, tapi kalau ngelukis orang saya kurang bagus. Apalagi kalau objeknya nggak bagus. Kok nunjuk sini objeknya apa? Enggak, maksudnya, aduh, jangan sensitif gitu tuh. Bukan sebagai pemandangan tuh bagus kalau dilihat dari jauh loh. Oh iya. Tapi Pak, ada juga tetangga kita Bu itu Bu Meta. Kenapa dia? Oh, yang orang suaminya Pak Meta, istrinya Pak Meta itu. Kan suaminya udah nggak ada. Nah, kalau orang tua tunggal gimana tuh? Sebenarnya kalau anaknya sudah remaja, orang tua tunggal itu nggak terlalu ribet gitu ngurusnya, karena pada dasarnya anak remaja itu kan relatif udah bisa sendiri, Mandiri ya, ya. udah bisa belajar sendiri, paling tinggal diawasi Iya. gitu. Nah, tapi memang tetap gitu perlu ada bala bantuan nih, gitu ya. Bala bantuannya tuh orang yang misalnya bisa ikut ngajak ngobrol gitu ya, atau ngajarin gitu, Eyangnya. misalnya kayak gurunya atau eyangnya gitu kan. Nah, terus kemudian kita juga mesti kerjasama nih sama orang-orang yang tadi ngebantu itu gitu, supaya kita juga tetap tahu, oh anak kita tuh kesulitannya tuh apa gitu ya. Terus kemudian dia perlu bantuan apa lagi, atau misalnya perlu fasilitas apa lagi gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah, di luar itu kita tetap perlu menjalin relasi yang benar-benar hangat sama si anak remaja kita gitu ya. Jadi walaupun dia orang tua tunggal atau orang tua yang dua-duanya ada gitu, itu memang tetap perlu supaya anak ini juga merasa bahwa dia tuh betul-betul disayang gitu oleh si keluarga ini, oleh orang tuanya, sehingga dia juga lebih nyaman di rumah, lebih bagus juga relasinya sama orang tuanya, perkembangan psikologisnya juga akan jadi lebih baik Nah, gitu. itu yang penting. Kadang-kadang orang tua sekarang, zaman sekarang terutama itu, kalau anak sudah disekolahkan, diserahkan ke sesuatu yang dia percaya, kadang-kadang Lepas. justru orang tua jadi merasa, ah pokoknya anaknya udah ada yang ngurusin, gitu kan. Perannya jadi terabaikan orang tua. Padahal ngajak ngobrol tuh penting banget, Banget. supaya tahu ya hatinya gimana, suasananya gimana gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih ya orang tuanya yang pusing nggak tahu lagi gimana, udah mentok pikirannya, mesti ngadu ke siapa ya? Jadi sebenarnya sih cukup banyak nih ya, ada psikolog-psikolog, konselor ya, bahkan ada beberapa pihak juga yang membuka layanan konsultasi dan beberapa diantaranya juga gratis tuh ya. Jadi kayak misalnya kalau di Kemdikbud itu ada di websitenya itu namanya Sahabat Keluarga ya, bisa di Google tuh gitu ya, dicek aja alamatnya di mana gitu. Nah para psikolog juga pada saat ini membuka layanan telekonseling dan
beberapa di antaranya juga nggak berbayar. Jadi kan bisa tuh ya untuk diminta bantuan. Ada juga sih yang berbayar dengan harga yang cukup wajar gitu. Nah, di luar itu kalau misalnya juga masih kesulitan bisa ke puskesmas gitu misalnya ya. Di puskesmas itu juga kalau dia punya BPJS gitu ya, itu bisa tidak berbayar atau misalnya berbayar pun juga sangat terjangkau. Gitu. Jadi ada temen ngomong gitu loh Pak, kan kalau kita kan berdua, kalau ibu ada bapak ngomong sama bapak. Nah kalau sendiri kan bingung, nggak ada teman cerita ya, kan itu jadi masalah untuk mental sama psikologi. Bener banget. Berarti ini kita jadikan masa pandemi ini sebagai masa pembelajaran buat kita dan keluarga gitu Mbak ya. Iya betul banget. Untuk bangkit lagi nanti lebih hebat lagi gitu. Iya. Yang penting rukun-rukun Pak. Kalau misalnya Pak RT nanti ada warga RT ya yang mungkin juga masih ngalamin kesulitan selama masa pandemi ini, jangan lupa diingetin bola bekelnya tadi. Nah, gitu tuh, ya. Nggak apa-apa. Sekarang lagi susah banget hidupnya. Tapi sebetulnya bisa kok kita memperbaiki ini semua sehingga kehidupan kita berikutnya jadi lebih baik lagi. Lebih baik dan lebih happy. Lebih happy. Terima kasih loh Mbak Nina. Sama-sama. Maaf ini jadi ganggu waktunya nih. Iya. Nah ini buat warga-warga juga, ini mudah-mudahan bermanfaat semua yang kita obrolin di sini, terutama info-info dari Mbak Nina. Bagaimana kita memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk mempererat hubungan di keluarga kita, sehingga nanti kita bisa melewati pandemi ini menjadi keluarga yang lebih bahagia lagi. Amin. Kalau ada masalah apa-apa, konsultasi sama Pak RT. Kalau tidak nanti juga bisa dibantu Mbak Nina ya. Tadi juga ada laman-laman atau situs-situs yang bisa di browsing lah Ya. kalau mau cari informasi apapun. Yang penting ingat kemana-mana tetap pakai masker ya. Terus sering cuci tangan, pakai sabun dan selalu jaga jarak supaya kita tetap sehat dan selamat. Jumpa lagi di Berada Pak RT. Thank you.